Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jules Joker yang akan mereview beberapa saham yang menarik kita pantau besok untuk keberlanjutan dari hari ini. Kita mengingat juga ada beberapa saham yang sudah kita akumulasi ketika IHSG mengalami penurunan pada sesi 2. Sebelumnya, untuk ulasan lebih lanjut, bagi teman-teman yang tertarik untuk ulasan saham berikutnya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman untuk terus menindaklanjuti beberapa saham yang sudah menarik dan memantau perkembangan IHSG. Dan juga teman-teman bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit saya yang ada linknya di deskripsi video ini. Langsung saja kita akan melihat Composite sebagai awalan pertama review pertama saya. Composite kali ini berada pada area skema kedua, di mana area skema kedua menindaklanjuti bahwa tertahannya IHSG di area kotak merah, lalu lanjut naik meretest dia punya trendline resisten. Di sini kita lihat ada candle doji dengan volume buyer lebih kuat daripada volume seller. Di sini juga kita melihat dari menit-menit terakhir IHSG asing banyak mengakumulasi ketika IHSG mengalami penurunan dahsyat. Jika kita lihat pada time frame 15 menit, pada penurunan IHSG hari ini pada tanggal 29 terjadi di sesi 1 di sesi 2 minus 0,63%, menandakan bahwa terjadi koreksi yang kita tidak tahu disengaja ataupun tidak sengaja, karena beberapa retail kecil itu melakukan panic selling, sedangkan foreign itu melakukan akumulasi banyak sekali. Hampir 40-50 miliar masuk untuk fase akumulasi asing. Secara time frame 15 menit kita lihat di sini ada bullish divergence di mana terkonfirmasi dia menutup dan masuk ke area sideways-nya. Karena volume terakhir di sesi 1 itu mengalami kenaikan. Secara Fibonacci kita lihat apakah dia menyentuh area Fibo-nya. Ketika dia menyentuh, kita bisa pastikan bahwa proses ini sudah terjadi. Oke. Proses bullish divergence kita lihat secara masuk, ya, dia masuk ke area 0,382. Dengan kata lain, volume trend dan momentum sudah menandakan bullish. Kita bisa ambil kesimpulan sebentar atau sementara bahwa IHSG mengalami proses bullish besok. Jika kita lihat time frame 5 menit, prosesnya sudah melewati EMA 20 dan akan menuju di EMA 50 di 5956. Ketika dia break dan membentuk golden cross, kemungkinan besar akan menyusul ke area 618 atau juga break ke area 5989. Jadi bagi teman-teman yang sudah ambil beberapa saham tadi ketika di grup diskusi Sobat Joker Trader, saya ada juga ikutan sama teman-teman, ada beberapa saham kita sudah ambil. Semoga saja kita akan take profit di hari Rabu. Untuk saham pertama yang saya akan review itu ada saham BMRI. Kenapa? Foreign hari ini sangat banyak sekali masuk. Nah, ketika foreign banyak sekali masuk, itu menandakan bahwa kita sudah siap melanjutkan tren yang sangat baik. Kita lihat di sini saya membuat pola double top dan sekarang koreksinya apakah sudah selesai? Kita lihat koreksi biasanya sesuai lebar pattern dan sekarang sudah selesai dan tertahan di area demand-nya. Di sini ada base kecil yang bisa kita pastikan juga menjadi area demand, ya. Bukan tidak mungkin, suka tidak suka, bahwa BMRI sudah mencapai fase bearish-nya dan sekarang mantul dan membentuk hanging man atau hammer dalam bentuk merah, tetapi secara close itu tutup di plus 1,32% kalau tidak salah. Kalau kita lihat secara kasat matanya itu
Dia plus, ya dia plus 0,75 sebesar 1,32% dengan volume ditutup hijau. Berarti terkonfirmasi beneran atau nyata bahwa foreng itu masuk ke BMRI sesuai RTI yang sudah kita lihat, yang saya akan tampilkan sekarang. Nah, bisa kita lihat BMRI berada pada net foreng yang masuk top 5 besar. Jadi net buy asing termasuk masuk juga dalam BUMN BMRI. Lalu ada saham lanjutan terkait isu investasi SWF dan perbankan syariah. Ada BRIS di sini. BRIS di sini hampir ARB tadi di 2100 dengan target ARB-nya, dan besok itu mungkin akan retest di area pantulannya itu di 2090. Bagi teman-teman yang tertarik untuk ambil BRIS, saya pastikan lebih baik ambillah di 2090. Tetapi jika teman-teman Sobat Joker yang tergabung dalam grup Telegram mampu atau mendapat kesempatan tadi ambil 2100, sekarang sudah floating profit 90 poin. Selamat cuan bersama lagi-lagi ya, saya ucapkan. Lanjut, nantinya ketika dia retest akan menguji dia punya area supply lagi di area 2270 sampai 2180 dan menuju lanjutan supply-nya di 2400 sampai 2500. Selanjutnya ada saham MTEK, salah satu emiten yang terdampak positif ketika IPO Bukalapak. Dan tadi kita sudah ramai-ramai entry di area low-nya di 2420 sampai 2410 bagi teman-teman yang sudah dapat. Sekarang ditutup close minus 30 poin atau 1,18% dengan memperhatikan dia tetap bertahan di area base-nya ini. Ketika dia tertahan di area base-nya ini, kemungkinan besar base-nya akan kuat. Kita lihat apakah base-nya beneran kuat. Ya, dia tertahan di area 144 sampai 1272. Berarti di sini akan membentuk base supply dan akan melanjutkan supply kecilnya di area 2680 sampai 2640 sebagai area supply kecil. Perlu diperhatikan untuk MTEK ketika rally nantinya kita sudah bisa taking profit. Area target lanjutan kita di 3080. Jika dikasih, kita akan taking profit bersama, atau area terdekatnya itu di 2860. Stop loss saya pastikan di bawah 2370 dan saya harapkan teman-teman disiplin ketika stop loss-nya terkena. Kenapa? Bukan tidak mungkin, suka tidak suka dia akan melanjutkan penurunan ketika level stop loss pun ditembus seperti itu. Lanjut ke saham PNBS yang hari ini naik secara tiba-tiba tanpa hirauan apa-apa, tetapi secara dia punya candle, dia punya demand kecil untuk retest demandnya terjadi di area 141 sampai 138. Dan sekarang low-nya itu di 139. Terkonfirmasi dia retest area demand-nya. Lalu dia mantul hampir menyentuh 1272-nya, tetapi dia tidak sanggup break di area satunya ini dan mengalami false break. Lagi-lagi dia mengalami false break di sini. Bisa kita pastikan di sini menjadi area supply kecil yang menjadi hambatan untuk saham PNBS seperti itu. Jadi bisa dipantau di area 161, 164 sampai 157 menjadi area retest PNBS untuk area supply kecilnya. Selama area supply kecil ini belum tertembus, peluang besar menuju 170 sangat sulit. Walaupun sekarang high-nya 171, tetapi jika ingin tutup di atas 170 itu sangat sulit seperti itu. Lanjut ada saham BBKP, salah satu saham proyek Sobat Joker Trader dengan estimasi profit di 500 dan estimasi terjauh itu di 650. Sekarang berada pada area demand-nya, tadi sudah disarankan untuk akumulasi cicil di sini. Akumulasi cicil pertama untuk saham BBKP bagi teman-teman yang belum punya saham BBKP seperti itu.
Range harganya 414 sampai 396 bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman cicil. Secara momentum dia akumulasi RSI, secara dia punya Fibonacci memang sedikit mengalami proses distribusi dan volumenya juga masih kecil. Jadi bisa diperhatikan untuk teman-teman memantau saham BBKP. Di sini ada pola sedikit bullish divergent dan kita lihat bagaimana besok. Jika besok ditutup hijau, maka akan dikonfirmasi hari Kamisnya. Seperti itu. Lanjut untuk saham Archie, ini menjadi saham jajan sore. Kenapa saya rekomendasi jajan sore? Jadi bagi teman-teman yang jajan sore untuk Archie, saya melihat di time frame 5 menit. Ya, di time frame 5 menit di sini ada bullish divergent. Akumulasi akan dimulai dan proses EMA 20 dan EMA 50 pada time frame 5 menit akan dilanjutkan. Secara MACD juga mengalami momentum yang kuat karena beberapa bandar itu nyangkut, seperti MG itu di 750, dan sekarang kita ikutan saja untuk jajan sore seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin taking profit, bisa di area nanti di area 740 sampai 750 untuk kita tawar untuk jualan, atau di 730 sampai 740. Jadi teman-teman bisa ambil aksi jualan di sini nanti, dan stop lossnya bisa saya sarankan itu di bawah 700 seperti itu. Baik, lanjutnya ada saham film. Film di sini sudah membentuk area base yang sangat bagus, dan prosesnya kita lihat ada lagi-lagi secara time frame kecil, kita ambil 1 jam, ada bullish divergent. Lagi-lagi bullish divergent menjadi mayoritas taking profit atau pencari profit yang terbaik. Kenapa? Sudah saya terapkan di ICBP dan gudang garam. Floating profitnya ICBP 5% dan sekarang gudang garam mencapai 20%-an. Jadi sesuai ulasan sebelumnya di ICBP dan gudang garam di saham rokok, bagi teman-teman yang mengikuti ulasan saham saya, selamat cuan untuk gudang garam dan ICBP sebagai penempatan fungsi bullish divergent, mengartikan pembalikan arah atau reversal menuju bullish. Artinya profit akan kita penuhi secara potensinya sesuai teori bullish divergent seperti itu. Selama teori bullish divergent tidak diragukan, selama teorinya masih benar dan kita sudah riset sering berulang kali menggunakan bullish divergent sebagai arah pembalikan untuk menuju arah yang baik, jadi kita bisa entry seperti itu. Film bisa entry di area akumulasi kecilnya di 354 sampai 342 dan sekarang ditutup di 340. Bukan tidak mungkin bagi teman-teman untuk film nanti atau besok bisa dilihat, karena ini juga ditutup candle kecil untuk bullishnya. Besok kemungkinan besar akan dikonfirmasi dengan kenaikan 356 minimal. Hari Rabu atau hari Kamis menjadi arah yang baik untuk film seperti itu. Jika dia terbentuk swing dan break di area 356, maka tanda bullishnya sudah siap dilakukan. Selanjutnya ada saham RALS. Pedagang retail selain EPPA ada juga RALS. Kenapa RALS? RALS di sini mengalami pantulan di area demand. Area demandnya di 645 sampai 635 dengan sekarang plus 3% dengan plus poinnya 20. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham pedagang retail bisa melirik RALS. Kenapa? Dia sangat patuh dengan area demand-nya ini. Secara momentum dia mengalami akumulasi, RSI trend juga akumulasi. Namun secara dia punya candle dan price action harga itu masih sideways, menandakan terjadi keanehan antara momentum dan tren harga terhadap
dia punya candle di price action seperti itu. Bagi teman-teman yang tertarik pada RALS, bisa entry nanti di 645 sampai 635 jika dikasih second chance entry. Tetapi jika tidak, saya harapkan teman-teman bisa belajar banyak dari RALS, melihat potensi bullish divergence ini berfungsinya seperti apa. Seperti itu. Nantinya bullish divergence ini sangat membantu kita untuk mencari profit-profit dalam pembalikan arah sebuah emiten. Lanjut, ada saham agro, saudara dari BRIS, mantan saudara sejujurnya. Sekarang mengalami retest di area ATH-nya di 1675. Sekarang ditutup di 1700, menandakan bahwa dia punya retest ATH itu sudah dites satu kali. Kemungkinan besar momentumnya sudah mengalami fase jenuh membeli, dan fase MACD-nya secara volume trend masih menunjukkan akumulasi. Kita lihat besok bagaimana agro potensinya. Jika dia pun turun, kemungkinan besar akan retest di 1490 dulu, baru dia rally lagi ke atas seperti itu. Bagi teman-teman yang terkena trailing stop-nya, bisa entry kembali di 1490, karena di sini saya membuat saran kemarin, pasanglah trailing stop untuk menjaga-jaga potensi agro yang turun, karena kemarin IHSG juga turun dalam seperti itu. Selanjutnya ada saham terakhir yang bisa dipantau bersama, ada saham SEN, sebuah saham yang berdagang atau berlandaskan pekerjaan di menara sinyal seperti tower dan tebing. Sekarang dia berada pada area demand-nya di area 242 sampai 234. Sekarang juga berada pada candle doji kecil di sini, dengan catatan bahwa buyer dan seller itu hampir berimbang. Secara momentum juga masih bagus, dia punya tren masih akumulasi, tetapi secara volume dia masih membingungkan di sini, apakah dia akan turun atau naik. Pastinya akan dikonfirmasi besok seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin entry stand, sudah bisa di 242 sampai 234, akumulasi cicil di sini dengan taking profit di 274 atau 268, atau juga bisa di area supply kecilnya di sini lanjutan di 266 sampai 258. Seperti itu. Sekian dulu untuk ulasan saham saya untuk review beberapa saham yang menarik. Terus kita pantau untuk besok dan bagaimana potensi IHSG selanjutnya. Semoga pandangan ini menjadi pandangan terbaik untuk teman-teman mengakomodir beberapa emiten yang teman-teman ambil dan beberapa emiten yang sudah siap taking profit seperti itu. Sekian dulu untuk ulasan saya. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk lanjutan ulasan saham saya, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa stok saya yang linknya ada di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.